Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sirah Nabawiyah, dan hari ini kita sudah masuk episode ke-25. Judul episode kali ini adalah Ukhuwah Sesama Kaum Muslimin, dan ini akan dimulai di halaman 175 sampai sampai berapa nih ya? Sampai 184. Baik, teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor atas dasar kebenaran dan rasa persamaan. Bahkan mereka dipersaudarakan untuk saling mewarisi sepeninggal mereka, sehingga pengaruh ukhuwah Islamiyah lebih kuat dan membekas daripada pengaruh ikatan darah, keluarga ataupun kekerabatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, dan seterusnya. Ini ada dalam Sirah Ibnu Hisham bab 1 garis miring 509 dan Tobaqatu Ibnu Sa'ad 3 garis miring 2. Selanjutnya, Rasulullah SAW mengikat persaudaraan antar para sahabat ini dengan suatu kerangka umum berupa ukhuwah dan muwalah atau penyerahan loyalitas seperti yang akan kita lihat. Ukhuwah ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip material, diantaranya ialah ditetapkannya prinsip saling mewarisi sesama mereka. Ikatan-ikatan persaudaraan ini tetap didahulukan daripada hak-hak kekeluargaan sampai terjadi perang Badar Kubro ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menghapuskan hukum yang berlaku sebelumnya, sehingga dengan turunnya ayat ini terhapuslah pengaruh ukhuwah Islamiyah dalam hal waris-mewarisi. Setelah itu, setiap orang kembali kepada nasab kerabatnya masing-masing, dan abadilah persaudaraan sesama kaum muslimin. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, seorang Muhajir mewarisi seorang Ansor tanpa adanya hubungan kekeluargaan, karena ukhuwah yang telah dijalin oleh Nabi SAW. Ketika turun ayat yang artinya, bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapa dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan seterusnya. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 33. Nah, terhapuslah hukum yang tadi itu. Dengan demikian, berakhirlah masa berlakunya hukum waris-mewarisi berdasarkan ikatan ukhuwah tersebut. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Tafsir 5 garis miring 178. Beberapa ibroh. Itulah asas kedua yang dibangun Rasulullah SAW untuk menegakkan masyarakat dan negara Islam. Urgensi asas ini akan tampak dalam beberapa aspek berikut. Pertama, negara manapun tidak akan berdiri dan tegak tanpa adanya kesatuan dan dukungan umatnya. Sedangkan kesatuan dan dukungan tidak akan lahir tanpa adanya saling bersaudara dan mencintai. Setiap jamaah yang telah disatukan oleh ikatan kasih sayang dan persaudaraan yang sebenarnya tidak akan mungkin dapat bersatu pada suatu prinsip. Selama persatuan yang sebenarnya tidak terwujudkan dalam suatu umat atau jamaah, maka selama itu pula tidak akan mungkin terbentuk sebuah negara. Tetapi persaudaraan juga harus didahului oleh akidah yang menjadi ideologi dan faktor pemersatu. Persaudaraan antara dua orang yang saling berbeda akidah dan pemikiran adalah mimpi dan khurafat. Apalagi jika akidah atau pemikiran tersebut akan melahirkan perilaku tertentu dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akidah Islamiyah yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas persaudaraan yang menghimpun hati para sahabatnya dan menempatkan semua manusia dalam satu barisan ubudiyah hanya kepadanya tanpa perbedaan apapun kecuali ketakwaan dan amal soleh. Karena tidak mungkin persaudaraan, saling tolong-menolong dan saling mengutamakan dapat berkembang di antara orang-orang yang dipecah belah oleh akidah dan pemikiran yang beraneka ragam, yang masing-masing senantiasa memperterutkan egoisme dan hawa nafsunya sendiri. Kedua, sosok masyarakat manapun akan berbeda dari kumpulan manusia yang bercerai-berai dengan satu hal, yaitu tegaknya prinsip saling tolong-menolong dan mendukung sesama anggota masyarakat tersebut dalam segala aspek kehidupannya. Jika prinsip saling tolong-menolong dan mendukung ini dilaksanakan sesuai prinsip keadilan dan persamaan, maka itulah masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebaliknya, andai kata prinsip ini dilaksanakan secara zalim dan tidak benar, maka itulah masyarakat yang zalim dan menyimpang. Jika suatu masyarakat yang sejahtera hanya bisa diwujudkan berdasarkan prinsip keadilan dalam memanfaatkan sarana-sarana kehidupan, lalu faktor apakah yang dapat menjamin penerapan keadilan ini secara baik? Sesungguhnya, jaminan alamiah bagi terlaksananya keadilan tersebut hanyalah terdapat pada persaudaraan dan kasih sayang yang sebenarnya. Setelah itu, baru menyusul jaminan kekuasaan dan undang-undang. Betapapun keinginan suatu pemerintahan untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan di antara warganya, namun keinginan itu tidak akan terlaksana selama tidak didasarkan pada prinsip saling bersaudara dan mencintai sesama mereka. Bahkan prinsip-prinsip keadilan itu tanpa persaudaraan dan kasih sayang hanya akan menjadi sumber kebencian dan kedengkian sesama anggota masyarakat tersebut. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan persaudaraan antara muhajirin dan ansor sebagai asas bagi prinsip-prinsip keadilan sosial yang paling baik di dunia. Prinsip-prinsip keadilan ini kemudian berkembang dan mengikat menjadi hukum-hukum dan undang-undang syariat yang tetap. Tetapi kesemua hukum dan undang-undang syariat ini terbentuk berdasarkan pada basis pertama, yaitu ukhuwah Islamiyah. Seandainya ukhuwah Islamiyah yang agung ini tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan itu tidak akan memiliki pengaruh yang positif dan aplikatif dalam menegakkan masyarakat Islam dan mendukung eksistensinya. Ketiga, nilai yang menyertai syiar persaudaraan, yaitu persaudaraan yang ditegakkan Rasulullah SAW di antara para sahabatnya bukan sekedar syiar yang diucapkan, tetapi merupakan kenyataan yang terlihat dalam realitas kehidupan dan menyangkut segala bentuk hubungan yang berlangsung antara muhajirin dan ansor. Ketika itu, Rasulullah SAW menjadikan ukhuwah ini sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara bersama. Dan tanggung jawab ini telah dilaksanakan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, cukuplah kami sebutkan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Robi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf untuk mengambil separuh dari kekayaannya, bahkan salah seorang dari istrinya. Sikap persaudaraan seperti ini tidak hanya dilakukan dan ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi, tetapi dilakukan oleh semua sahabat dalam melakukan hubungan dan solidaritas sesama mereka, khususnya setelah hijrah dan setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pula Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hak waris berdasarkan ikatan ukhuwah ini tanpa ikatan keluarga dan kerabat. Di antara hikmah persyariatan ini ialah untuk menampakkan ukhuwah Islamiyah sebagai hakikat yang dirasakan secara nyata, juga supaya diketahui dan disadari bahwa ikatan persaudaraan dan kasih sayang sesama muslim bukan sekedar slogan yang diucapkan, tetapi lebih dari itu, merupakan suatu kewajiban yang memiliki berbagai konsekuensi sosial.
Menyangkut hikmah dihapuskannya hak waris berdasarkan ukhuwah ini, ternyata sistem pembagian warisan yang pada akhirnya ditetapkan pun tidak jauh berbeda. Sebab sistem pembagian warisan yang secara final ditetapkan juga didasarkan pada hukum ukhuwah Islamiyah, yakni orang yang berlainan agama tidak boleh saling mewarisi. Selama masa pemerintahan hijrah, masing-masing dari kaum muhajirin dan ansor harus menghadapi tanggung jawab khusus berupa saling tolong-menolong dan saling memberi perlindungan disebabkan oleh perpindahan kaum muhajirin ke Madinah meninggalkan keluarga, rumah, dan harta kekayaan mereka di Mekkah. Untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab ini, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muslimin dan kaum ansor dengan konsekuensi atau tuntutan tanggung jawab adalah bahwa ukhuwah tersebut harus lebih kuat pengaruhnya daripada jalinan kerabat. Setelah kaum muhajirin menetap di Madinah dan semangat Islam menjadi detak jantung dan denyut nadi kehidupan masyarakat baru, maka tibalah saatnya untuk mencabut sistem kehidupan kaum muhajirin dan ansor yang selama ini diberlakukan. Sebab di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dengan berbagai tanggung jawab yang telah mereka hayati, sirnalah segala kekhawatiran akan timbulnya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Tak perlu dikhawatirkan lagi jika hubungan kerabat sesama kaum muhajirin kembali diakui pengaruhnya di samping ikatan Islam dan ukhuwah Islamiyah. Di samping itu, sesungguhnya sebelum mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor ini, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antar sesama kaum muhajirin di Mekkah. Ibnu Abdil Bar berkata, persaudaraan ini diadakan 2 kali. Pertama, antar sesama kaum muhajirin secara khusus di Mekkah. Kedua, antar kaum muhajirin dan ansor di Madinah. Ini ada di dalam Fathul Bari 7-191. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa asas ukhuwah ialah ikatan Islam. Hanya saja setelah hijrah perlu diperbaharui dan ditegaskan kembali karena tuntutan situasi dan pertemuan kaum muhajirin dengan ansor di satu negara atau Madinah. Persaudaraan ini tidak berbeda dari ukhuwah yang didasarkan pada ikatan Islam dan kesatuan akidah, bahkan merupakan penegasan secara aplikasi terhadapnya. Demikian teman-teman, ternyata hanya sampai 178 ya, mohon maaf tadi saya kelewat yang asas ketiganya gitu. Jadi hari ini hanya sekitar 12 menitan saja lebih, dan teman pecinta sejarah Islam, terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf kalau tadi ada banyak kata-kata yang belibet. Saya lanjutkan saja dan tidak saya edit biar kelihatan natural ya, atau mungkin saya males juga. Terima kasih teman-teman. Terakhir kali jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian share, like, dan komen agar semakin tersebar syiar Sirah Nabawiyah ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.